Oke, sebuah update untuk .id Weekly Vlog ini adalah hari Sabtu. Sepanjang Senin sampai Jumat gue nggak sempat bikin monolog untuk update-nya karena tersibuki sama urusan-urusan Comika. Gue akan segera terbang balik ke New York City, jadi ada beberapa hal yang mau gue amanin, mau gue rapihin, mau gue pastiin bisa jalan dengan sendirinya. Dan ada beberapa meeting-meeting yang nggak bisa dilakuin secara online sehingga gue pepetin di minggu ini. Namun sayangnya meeting-meetingnya tentu tidak bisa didokumentasi untuk Anda karena ini adalah meeting yang rahasia. Highlights-nya mungkin adalah media visit yang gue lakukan ke YouTube Radit, YouTube Vindes, dan YouTube yang ngerjain WKWK Project. Nama YouTube-nya gue lupa, tapi untuk sebuah brand investasi gitu. Hari Senin gue promo ke YouTube-nya Radit, itu gue bersama dengan Reza Arab Octavian. Dan waktu gue ke YouTube Radit, obrolannya seru sekali, ngomongin Adli Idola tentunya, yang per video ini rilis sudah mulai menjual pay-per-view-nya di RCTI Plus. Harganya Rp49.000 aja selama periode pre-sale. Nanti harga normalnya Rp79.000. Jadi silakan dibeli sekarang mumpung masih lebih murah. Per video ini udah juga buka penjualan periode normal. Harga tiket untuk nonton langsung di Jakarta Concert Hall di harga Rp500 sampai Rp900.000, dan lu bisa experience langsung nonton di situ karena line up-nya seru abis. Yang udah diumumin aja dari Triple A Clan tuh Yuka Theo sama Nico Junius. Terus ada Indra Frimawan dengan host Ate, udah pasti gila deh. Ate pasti akan nge-roast semua roster sebelum dia nge-roast si Arabnya juga. Nah, ada beberapa nama-nama yang belum bisa diumumkan, tapi prediksi gua ketika line up-nya muncul semua lebih gila penjualan tiketnya. Jadi percayain aja, Comika pasti akan menyiapkan sebuah event yang seru. Jadi langsung sikat sekarang tiketnya kalau mau nonton langsung di Jakarta Concert Hall. Oke, tapi obrolan dengan si Arab dan Radit seru sekali. Kami ngomongin soal maraton tentunya, karena baik Radit maupun gue punya pengalaman ke maraton. Aduh, gue baru sadar ternyata masjid yang di Senen ini udah tutup. Ini legend banget ini. Legend banget ini bioskop. Sayang sudah tutup. Tapi oke. Tadi gue ngomong, ya kami ngomongin soal pengalaman gue dan Radit sama-sama ke maraton. Karena Radit main Werewolf, terus gue ngobrol-ngobrol. Terus abis itu kami ngomongin bagaimana Arab itu punya karir yang panjang banget. Dari zaman dia masih alay sampai sekarang dia masih alay, tapi alay kaya sekarang dia. Dan gue menangkap sebuah fenomena yang menarik ya. Arab mengkomunikasikan atau mencitrakan dirinya tidak peduli uang, yang mana mungkin itu benar. Tapi prediksi gue pada usia dia dan tentang karir dia, dia bukan gak peduli uang. Dia mungkin peduli, logikanya masuk. Cuman dia yang lebih, ketika dia bilang gak peduli itu, he doesn't stress about money. He doesn't fuss about money. It's not that he doesn't understand finance and how money works. Tapi dugaan gua dia itu mirip banget kayak Richard Branson, pendiri perusahaan namanya Virgin. Virgin tuh awalnya adalah majalah musik, kemudian yang dia bikin waktu dia SMA by the way. Terus berubah jadi label recording company, terus berubah jadi sekarang sempat waktu itu maskapai penerbangan, terus sempat nggak tahu masih atau enggak jadi telco company si Virgin, kayaknya masih ada di UK. Nah, si Richard Branson ini adalah seorang kreator. Hal-hal yang dilakukan itu kadang nggak ada hubungannya sama duit dan nggak ada hubungannya sama perusahaan gitu. Tapi dan mungkin boncos ngelakuin itu. Tapi
hal-hal yang dilakukan itu saking mengagumkannya, memperbesar brand perception dan brand strength dari Virginnya sendiri. Nah, Arab tuh sering melakukan hal itu. Kadang-kadang hal-hal yang dilakukan itu mungkin secara matematika nggak logis, tapi dia memperbesar brand Arab. Dan terbukti nggak sembarangan orang kan yang bisa ditunjuk jadi juri Indonesia Got Talent atau juri Indonesian Idol. Pasti orang yang brand perceptionnya udah gede. Dia duduk bersandingan dengan orang kayak Ahmad Dhani misalnya, atau siapa, Maya Ahmad, gue nggak tahu sih sekarang siapa aja, tapi kan itu kan nama-nama yang mengagumkan gitu. Menarik sih obrolannya, gue nggak tahu udah rilis atau belum, tapi itu obrolan yang sangat-sangat seru. Hari Selasa gue banyak meeting aja, hari Rabu gue ke Vindes. Jadi kan gue udah beberapa kali ya, ini kayaknya gue juga pecah rekor juga nih di YouTube Vindes nih. Vindes soccer pernah, Vindes bola, terus Vindes yang Desta sama Vincent doang pernah. Terus gue pernah juga ke YouTube-nya Vincent, tapi program apa ya gue lupa. Nah, kali ini gue balik ke YouTube-nya Vindes, tapi program yang lengkap, ada Vincent, Desta, ada NZ, dan ada Hesti. Ngobrolnya banyak, ngobrolin dari soal gue ke New York, ngobrolin soal naik gunung Kawi. Terus Vincent juga ngomongin soal skakmat, ngomongin soal efek domino, ngomongin soal football, ngomongin banyak hal, ngomongin kasus, dan ngobrolin, gue baru tahu ceritanya, Enzi ngeliat kuntilanak cowok, itu aja lucu. Obrolannya menyenangkan sekali. Di situ juga gue promosiin Adli Idola, dan juga gue promosikan festival Hiduplah Indonesia Maya, dimana ini adalah festival dari podcast gue, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, kan udah jalan dari tahun 2020, bahkan mungkin 2019 kayaknya, 2020 ya, gue lupa, sekitar segitulah. Terus udah ada festivalnya. Nah, ini adalah penyelenggaraan keempat kalau gue nggak salah, kayaknya keempat. Terus tentu ada monolog kebangsaannya, tentu ada stand up-nya, tentu ada talk show-nya, dan tentu ada musiknya. Sejak tahun lalu festival ini ada musiknya. Kemarin Jason Ranti, yang sekarang kami siapkan seseorang yang sangat seru. Ditungguin aja. Udah, itu hari Rabu. Hari Kamis juga gue mulai dengan meeting. Terus gue promo lagi ke sebuah YouTube, nama brandnya Nanofest kalau gue nggak salah. Moga-moga gue bener. Dan di situ gue ditanya-tanya soal, dia tuh nama program itu UUD, untung udah lewat atau untungnya udah lewat. Ngomongin soal perjuangan atau struggle dalam hidup, dan apa yang dilakukan untuk melewati itu, dan pola pikir yang dimiliki ketika masalahnya datang dan ketika kita melewati. Dan di situ gue juga promo Adli Idola. Itu hari Kamis. Hari Jumat libur kan tuh, May Day. Gue hanya nonton. Jadi tadi gue menonton dua. Gue menonton Dilan ITB 1997, dan pengen nonton Para Prasuk. Pengen nonton di Mall Kelapa Gading. Pas gue cek ternyata Para Prasuk udah nggak ada. Udah ada di beberapa bioskop, tapi gue sayangnya tidak cukup niat nonton Para Prasuk untuk nyamperin bioskop-bioskop tersebut. Jadilah gue nonton Dilan. Nah, nanti akan ada reviewnya. Tapi kayaknya alasan gue nonton Dilan tuh nggak sama kayak alasan kebanyakan orang nonton Dilan. Orang antara pernah nonton yang pertama atau ngikutin IP-nya ya, nonton beberapa filmnya, atau baca novelnya, atau pengen nonton cerita Dilan aja. Kalau gue ingin ngebandingin settingnya, karena Dilan itu anak FSRD ITB. Terus gue pikir dia angkatan 97, ternyata itu adalah di tahun 1997. Tahunnya gue berkuliah, gue masuk ITB FSRD itu 97. Jadi gue pengen ngebandingin apa yang dialami sama seorang mahasiswa FSRD ITB tahun 97 dengan yang gue alami sendiri sebagai mahasiswa FSRD 97. Jadi nanti ketika videonya rilis, tidak banyak ngomongin soal filmnya, lebih banyak ngomongin soal settingannya. Gak tahu deh orang bakal nonton reviewnya atau enggak, tapi itu yang mau gue lakuin. Nah, ini adalah hari Sabtu. Hari ini cukup ramai kegiatannya. Gue mau mulai dengan
nonton Ari Kriting, spesialnya dia yang kedua. Kalau nggak salah judulnya Mungkin Ada Benarnya. Itu di Taman Ismail Marzuki di Gerabakti Budaya. Habis itu di Taman Ismail Marzuki juga gue ada kegiatan, ada acara pendidikan di mana gue akan terlibat sebagai pembicara di 2 buah panel. Jadi 3 kegiatan tuh yang nonton Ari Kriting, panel pertama, panel kedua itu semuanya di Taman Ismail Marzuki. Habis itu gue nanti rencananya mau geser, mau ke markas Comika, karena di Comika Comedy Club salah satu talent Pac-Man, pecahkan manajemen, Zibaraba bikin spesial Ki Hajar Dewantawa di Hari Pendidikan Nasional, yaitu di hari ini. Jadi mari kita berkegiatan. Oke, lanjutan sebuah update. Ini adalah hari Minggu. Gue mau cerita soal 3 pertunjukan spesial yang gue tonton dalam 2 hari. Kemarin gue nonton spesialnya Ari Kriting yang Mungkin Ada Benarnya. Ini adalah spesial kedua. Yang pertama judulnya Ilmu Hitam. Acaranya menurut gue ini secara umum sangat-sangat menyenangkan. Pertunjukannya Ari itu indah di mata, kemudian lucu di kuping. Jadi omongannya dia lucu, setnya bagus, kombinasi dengan baju yang dia pakai juga oke. Terus seperti pertunjukan Ari yang pertama dibuka dengan ada sesi kayak flash mob gitu, kayak tarian bareng-bareng gitu, dan keren sekali. Kelihatannya ini udah mulai jadi ciri khasnya Ari, dan seperti juga yang terjadi di pertunjukan sebelumnya, abis nari dia ngos-ngosan dulu, baru kemudian dia berpertunjukan. Acaranya Ari dibuka oleh Boa Sartika, dilanjut sama Upit, kemudian ditutup sama Oki DM, dan semuanya pecah. Tapi Oki DM monster banget. Untuk orang yang mengaku di panggung udah nggak stand up selama 7 tahun, itu pecahnya bukan main. Emang kelas nggak bisa dibohongin. Dia pecah banget. Ari masuk, Ari melakukan pertunjukan kayaknya 1 jam pas, dimana dia ngomongin banyak hal, dari 2 menteri dari timur. Ada satu momen dimana dia ngebahas soal Bahlil yang mengaku busung lapar. Terus Ari bilang, mungkin lapar kali ya, Pak Bahlil kan mengaku waktu kuliah busung lapar, tapi kayaknya lapar. Kita juga semua waktu mahasiswa kan kelaparan ya. Terus saya cek busung lapar definisinya, ternyata definisinya cocok sama Bahlil. Lucu banget. Ada banyak banget sih ada tentang dia menjadi orang tua, terutama menjadi orang tua yang nggak bisa bahasa Inggris. Lucu sekali menyaksikan pertunjukan dari Ari Kriting. Abis itu gue ngisi acara Belajar Raya punyanya Mbak Ella atau Mbak Najla Shihab. Itu acara ya, adalah acara pendidikan di mana ya kan, semua murid, semua guru adalah sebuah prinsip yang terasa sekali di acara ini, di mana yang datang itu adalah semua stakeholder pendidikan, antara orang yang peduli pendidikan, orang yang mengenyam pendidikan, orang yang mendidik, semuanya terlibat di situ. Dan di situ gue dan Mas Salman Aristo satu panel di mana kami bercerita tentang kenapa storytelling itu bisa jadi ilmu yang penting untuk para guru, dan bagaimana stand up comedy bisa jadi ilmu tambahan yang membantu pendidik jadi lebih menarik proses mengajarnya. Dan disitulah gua dan Mas Salman Aristo ngumumin proyek kerjasama antara Wahana dan Comika, di mana kami berencana mau ngerjain sebuah film bertema pendidikan yang akan melibatkan para guru juga. Habis itu di akhir acara gue sempat ngobrol sama Mbak Ella, ngobrolin acara ini. Acara ya sangat direstui pemerintah menurut gue for all the good reasons, karena acara ini didatangi, kalau gue nggak salah, 6 menteri.
Ini beberapa yang gue inget aja. Ada Mensos, ada Komdigi, ada Menteri Agama, ada Menteri Lingkungan kalau nggak salah, ada Mendikti, ada Mendikdas kalau nggak salah, dan ada Seskap Teddy hadir juga. Gila nggak nih acara? Sangat direstui. Kenapa masih dalam pemikiran gue, kenapa pemerintah tampak sekali ini kayak diperintah Prabowo, semuanya pada turun ke situ. Jangan sampai nggak ada yang nongol, semuanya nongol, semuanya ngasih kesan bahwa kita peduli pendidikan gitu. Oh mungkin karena itu ya, karena MBG kan dikesankan nyedot anggaran pendidikan. Jadi mungkin mereka butuh untuk nunjukin bahwa pemerintah pro terhadap pendidikan. Dan mungkin ada pesan-pesan yang dititipin juga sama 6 menteri dan 1 seskap ini, bahwa misalnya nggak ada anggarannya dipotong misalnya. Gue juga nggak ngeliat pidato-pidato mereka seperti apa, tapi menurut gue terlalu kelihatan ingin mendukung mas, terlalu ingin kelihatan terlibat dalam pendidikan Indonesia dengan ikut hadir secara masif di acaranya Mbak Ella. Dari situ gue sama Mas Salman Aristo naik taksi buru-buru menuju markas Comika, karena di Comika Comedy Club ada pertunjukan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dasar di Bogor, yang juga kepala sekolah pecahkan di Comika, yaitu Zi Baraba. Dia bikin pertunjukan di Hari Pendidikan Nasional, judulnya Ki Hajar Dewan Tawa. Dan pertunjukannya juga lucu. Zi punya cerita-cerita yang tak tertandingi sama orang lain karena pengalaman hidupnya nggak bisa disamai. Dia kan perannya kan basically 3 ya, kepala sekolah SD, kepala sekolah pecahkan, dan komika, entertainer gitu. Dan itulah yang membuat kisah hidupnya itu jadi unik gitu. Ada satu bit tentang 3 masalah yang muncul dalam satu hari yang harus diselesaikan sama kepala sekolah SD. Itu menarik sekali. Terus dia ngomongin tentang kenapa menurut dia orang Islam itu lucu-lucu. Dia juga cerita tentang kenapa sebenarnya menjadi guru itu tidak susah, dan dia cerita dari pengalaman hidupnya sendiri. Dan kepedulian dia terhadap pendidikan juga nyata terasa di situ, dan jadi pertunjukan yang pas untuk dihelat di tanggal 2 Mei di Hari Pendidikan. Habis itu gue balik. Habis itu hari ini gue nonton show-nya Ligwina Hananto, yaitu The Golden Era kalau gue nggak salah. Udah sampai di Energy Building. Kalau kemarin nonton 2 show, show-nya Ari Kriting dan show-nya Zi Baraba, kali ini di Suhana Hall Energy Building kita akan nontonin show-nya Ligwina Hananto. Show yang siang berbahasa Indonesia, show yang malam berbahasa Inggris, tapi kita nonton yang bahasa Indonesia saja. Dimana hari ini dia berulang tahun, di usianya yang ke-50 dia bikin pertunjukan stand up comedy special. Hari ini ada 2 pertunjukan, yang siang dan yang malam. Yang siang berbahasa Indonesia, yang malam berbahasa Inggris. Yang malam lebih tajam, yang siang menurut gua terasa lebih personal. Dan dia jelasin kenapa dia kalau bahasa Indonesia nggak mau aneh-aneh, ada ngungkit-ngungkit gue dan kasus gue juga. Dan cerita-cerita Wina banyak banget yang lucu-lucu. Cerita hidupnya dia kayak alasan karena orang tuanya tuh kerja di tambang, jadi anak-anaknya itu dikasih namanya tuh ada yang terkait sama granit, ada yang terkait sama lignit, ada yang terkait sama berlian, pokoknya bebatuan gitu deh. Terus dia juga ngomongin apa, banyak hal sih. Dia sebenarnya nyelip-nyelip juga ngomongin soal politik, dibahas juga di situ. Tapi menarik sekali sih pertunjukannya. Pertunjukannya by the way dibuka sama Malabar Ali atau Pak Ali PNS, lucu dia pecah, dan juga Ijal Papua Pace, Ijal Pace Papua Bandung, apa Papua Bandung Sunda, gitu-gitulah pokoknya Papua tapi Nyunda gitu. Dan dibuka dengan duo penyanyi Papua NOGEI, Nogei, dan mereka nyanyi satu buah lagu judulnya Papua, bagus sekali. Pertunjukan yang sangat-sangat menyenangkan. Dan mungkin perlu gua highlight ya, Wina itu udah sah sih disebut salah satu rockstarnya stand up Indo, karena
kalau kita lihat dia di atas panggung dan menilai secara objektif, sedikit sekali orang yang punya stage presence kayak dia, crowd control kayak dia. Public speaking ya udah lah ya, tapi dia tahu kapan mesti pace-nya pelan, kapan pace-nya cepat, kapan intensitasnya naik, kapan dikurangin. Bagus banget, sah dia. Dan bayangin, dalam 3 minggu ke belakang pertunjukan stand up tuh rame banget. Kayak sekarang nih, dalam 2 hari 3 pertunjukan. Ini belum ngomongin open mic ya, karena kan Sabtu ada open mic, Minggu juga ada open mic. Sabtu kayaknya open mic apa ya, gue lupa deh, Jaksel gitu, atau Bogor juga kalau nggak salah. Jadi di Jabodetabek aja ada beberapa pertunjukan. Malah ada yang nabrak, kayak punyanya Ari sama punyanya si Z itu kan nabrak. Tapi di kedua pertunjukan sama-sama penuh. Terus, dan itu menggambarkan bagaimana kalau kita serius membangun karir kita nggak perlu khawatir acaranya nabrak kalau kita punya market masing-masing, kita punya fanbase masing-masing yang kita bangun. Dan fanbase dibangun dari kecil. Si Z juga tadi penontonnya kan semalam kan mungkin berapa, 80 atau 70 atau 80 gitu. Tapi ya itu adalah fanbase yang dia bangun. Ari udah di 800 penonton, dia datang lebih dulu di dunia ini, di industri ini. Jadi 3 dalam 2 hari. Minggu lalu itu Sabtunya ada Pancasrada, Minggunya ada Rio Dumatubun. Minggu sebelumnya itu ada Proyokan Spesial, terus ada Improvindo dan HHH Corp di tim, terus ada Kartinian di Usmar Ismail, dan itu plus open mic stand up Indo Bogor, stand up Indo Jaksel apa Jakpus ya, yang di hari Sabtu. Dan di Bandung di hari yang sama ada show-nya Emily Coki, bukan Emily sih ya, show-nya Coki Pardede dan show-nya Siniar ABG. Gila tuh, berarti emang lagi banyak-banyaknya dan masing-masing penuh, masing-masing sukses, masing-masing punya marketnya sendiri-sendiri. Dan gue happy karena itulah yang berusaha gue dan Comika bangun gitu. Gue dan Comika udah dari kapan tahu, dan ada videonya di mana-mana, berusaha untuk bilang sama orang, jangan menghindar sama keadaan acara nabrak, karena itu adalah bukti industrinya maju. Kita mau sampai kapan menghindar? Jangan bikin acara bareng sama gue dong gitu, mau sampai kapan gitu. Karena di Amerika Serikat aja dalam satu malam, bahkan di malam Senin itu bisa ada 60 sampai 80 show. Gue rasa 80 sampai 100 kalau mau ngomong objektif. 80 sampai 100 show per malam di New York. Dan mungkin lo akan bilang, ya kan industrinya beda, besaran fanbase-nya beda. Memang, tapi kita sedang menuju ke sana. Jangan dihambat pertumbuhan ke sana. Lama-lama yang kita bangun sama-sama, konsekuensinya adalah penontonnya banyak, dan konsekuensi penonton banyak, pertunjukannya banyak. Karena market yang banyak ini haus pertunjukan stand up komedi. Comika ya, mau orang ngakuin atau tidak, adalah perusahaan yang menggelar pertunjukan stand up komedi terbanyak. Gak ada lawan. Satu entitas yang ngerjain pertunjukan, satu perusahaan yang ngerjain pertunjukan yang banyak dengan skala 1000 gitu. Kami tiap bulan bikin acara 1000, 3000, 5000, 10000. Itu kan dengan pertunjukan yang kami buat dan kolaborasi yang kami lakukan, itu kan numbuhin market baru gitu. Kayak misalnya waktu kita bikin celebrity roast kayak Adli Dola Fedi Nuril, kan nangkap audiens baru yang datang karena pengen lihat Fedi Nuril di roast. Waktu kita bikin Adli Dola sama Arab, kan nangkep market baru, marketnya Arab dipaparkan dengan stand up komedi. Orang yang tadi nggak pernah nonton stand up, karena pengen nonton Arab di roast, jadi terpapar stand up komedi. Kayak tadi pertunjukannya Wina, menurut gue yang menarik adalah penontonnya Wina itu kayaknya bukan penonton stand up Indo, dan dia lama-lama memaparkan penontonnya kepada komika-komika stand up Indo. Kayak gue juga, penontonnya gue itu kan
kebanyakan penonton Panji, fansnya Panji, tapi kemudian dipaparkan sama komika-komika stand up Indo sehingga mereka jadi nonton komika-komika stand up Indo. Ada berapa banyak coba orang yang tadinya cuma pengen nonton Panji, ngelihat Beler jadi ngefans sama Beler. Terus nanti mereka datang ke pertunjukannya Beler, ngelihat komika openernya Beler, jadi terpapar sama dia, jadi ngefans sama dia juga, terus aja. Kalau ini dilakukan dengan konsisten, kalau komika bikin acara terus, stand up Indo bikin acara terus, komika individual bikin acara terus, HHH Corp bikin acara terus DKI, Dinasti Komedi Indonesia bikin acara terus, semuanya bikin acara terus, lama-lama makin banyak basis penonton stand up komedi Indonesia, dan penonton-penonton ini membutuhkan lebih banyak pertunjukan, dan ujung-ujungnya pertunjukan jadi banyak dalam satu hari. Dan sudah mulai kelihatan, dan saya happy. Tidak ada yang lebih membuat gue bahagia dari bertumbuhnya industri stand up comedy di Indonesia. Dengan harapan ada peran sertanya Comika di situ. Sekarang gue mau sedikit belanja-belanja, gue mau ke mall belanja-belanja untuk kebutuhan penting untuk gue bawa. Tapi bawa kemananya akan jadi pembahasan di episode minggu depan. Itu dulu untuk sekarang. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.